Shalom seluruh jemaat Tuhan dimanapun Bapak, Ibu, Saudara saat ini berada. Kita percaya bahwa kita ada saat ini oleh karena kemurahan Tuhan. Amin. Mari bersama-sama kita datang kepada Tuhan. Kita tinggikan namanya, kita sembah Dia, sebab Dialah adalah Allah yang sangat layak untuk kita tinggikan dan sangat layak untuk kita sembah. Mari kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kami mau datang ke hadirat-Mu Tuhan Yesus, membawa setiap penyembahan kami. Shalom Tuhan Yesus.
exalted now. How wonderful, how beautiful, Jesus, your name, name above every name, Jesus, how wonderful, how wonderful.
berkati ibadah kami dari awal hingga pada akhirnya. Biarlah setiap ibadah kami boleh menjadi berkat atas setiap kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Segala pujian, segala hormat hanya bagi nama Tuhan kita Yesus. Haleluya. Saya undang untuk setiap jemaat Tuhan bagi berdiri. Amin.
Mari kita teduhkan diri di dalam hadirat Tuhan dan kita akan berdoa. Bapa, kami mempersembahkan syukur dan terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kami merindukan kebenaran firman-Mu diberitakan kepada kami pada saat ini melalui pelayanan hamba-Mu. Dan karena kami tahu firman-Mu itu adalah seluruh perjalanan kehidupan kami, satu kehidupan yang boleh berkenan di hati-Mu Bapa, dan menjadikan satu kehidupan yang Tuhan berkenan atau Bapa berkenan memakai kami untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih, kami sambut firman-Mu dengan sukacita dan ucapan syukur dalam nama Yesus. Puji Tuhan, haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kesempatan beribadah kali ini firman Tuhan akan kita baca dari kitab Injil, yaitu Lukas pasal 16 ayat 16. Injil Lukas pasal 16 ayat 16. Saya bacakan untuk kita semua. Amin. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes, dan sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang menggagahinya, berebut memasukinya. Sekali lagi, hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes, dan sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang menggagahinya, berebut memasukinya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, sejak waktu itu, sejak waktu yaitu Yohanes ada di permukaan bumi ini, yang kemudian disusul dengan Tuhan Yesus Kristus lahir dan ada di permukaan bumi ini, maka hukum Taurat dan kitab para nabi itu sudah terselesaikannya. Nah, Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan fokus di dalam yaitu pelayanan Tuhan Yesus Kristus saat Dia hidup di permukaan bumi ini. Pelayanannya, fokusnya adalah memberitakan kerajaan Allah. Jadi pelayanan yang terutama daripada Tuhan Yesus Kristus, atau yang menjadi fokus pelayanannya Tuhan Yesus Kristus, adalah memberitakan kerajaan Allah. Katakan kerajaan Allah. Kerajaan Allah. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, kerajaan Allah itu apa? Kerajaan Allah adalah tatanan atau sistem pemerintahan Allah sendiri untuk mengatur kehidupan manusia. Kerajaan Allah adalah tatanan atau sistem pemerintahan dari Allah untuk mengatur kehidupan umat manusia yang sesuai dengan kehendak rencana daripada Allah itu sendiri. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, itulah kerajaan Allah. Kalau demikian, kalau ada kerajaannya berarti ada rajanya. Itu sudah pasti. Rajanya kita semua sudah tahu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Karena di dalam Matius 28 ayat 18, Tuhan Yesus berkata bahwa segala kuasa baik yang di bumi maupun yang di surga sudah diserahkan kepadaku, kata Tuhan Yesus Kristus sendiri. Nah, maka Tuhan Yesus adalah Raja di dalam kerajaan Allah itu. Kalau pemerintahannya sudah ada, kalau rajanya sudah ada, berarti warganya juga ada. Siapa warganya? Adalah setiap orang. Sejak orang itu percaya kepada Tuhan Yesus, menerima yaitu pengorbanan Tuhan Yesus, mulai dari penderitaannya, teraniayanya, disalibkan tubuhnya, penumpahan darahnya,
kematiannya di kayu salib, maka sejak orang itu percaya, maka orang itu menjadi warga kerajaan Allah, menjadi warga kerajaan Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, pemerintahnya sudah ada, rajanya sudah ada, rakyatnya sudah ada. Maksud saya warganya sudah ada, yaitu setiap kita, saya dan penjenengan yang percaya kepada Tuhan. Nah, selebihnya wilayahnya ada apa enggak? Wilayahnya ada dua, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Yang pertama, wilayahnya dari tinjauan sudut waktu nanti, yaitu di surga. Itu wilayahnya nanti di surga. Kalau kita sudah pulang, kita punya tempat, punya wilayah namanya surga. Pemerintahannya kerajaan Allah, rajanya Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, yang kedua wilayahnya di mana? Di bumi ini, sekarang ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita yang percaya ada di dalam pemerintahan kerajaan Allah. Yang kedua wilayahnya di bumi ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kerajaan Allah yang ada di bumi ini, Tuhan punya mau. Itu bukan sekedar pengetahuan keagamaan saja, bukan sekedar pengetahuan tentang teologi saja, tetapi yang dimaksud Tuhan, kerajaan Allah itu menjadikan satu realita, satu kenyataan, kenyataan pengalaman kehidupan ini dalam pimpinan Tuhan. Jadi bukan sekedar teori, bukan sekedar ilmu pengetahuan, tetapi ilmu pengetahuan keagamaan, maksud saya ilmu pengetahuan teologi, maksud saya, tetapi kerajaan Allah yang Tuhan mau itu menjadikan satu realita, kenyataan, pengalaman kehidupan orang percaya bersama di dalam pimpinan Tuhan, betul-betul nyata, real di dalam kehidupan setiap orang yang percaya. Dan ini perlu kita ketahui, perlu kita sadari. Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasih Tuhan, hidup di dalam kerajaan Allah ada beberapa hal yang luar biasa, ada berkat Tuhan yang luar biasa yang diterima setiap warga kerajaan Allah. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara yang dikasih, setiap warga kerajaan Allah, karena dia percaya dengan Tuhan Yesus, maka dia memperoleh pemulihan yang dahulu, yaitu kita terbuang dari hadapan Tuhan, terbuang dari hadirat Tuhan karena dosa. Tetapi setelah memperoleh pemulihan melalui iman kita, melalui percaya kita, menerima pengorbanan Tuhan melalui kematiannya di kayu salib, maka kita memperoleh pemulihan. Yang dulu kita terbuang di hadapan Tuhan, kita menjadi warga kerajaan Allah. Bahkan lebih dari itu, siapa yang percaya kepada Tuhan, kita dipulihkan, memperoleh kuasa untuk menjadi anak-anak Tuhan, memperoleh pemulihan. Yang kedua, memperoleh pemeliharaan. Hidup ini ada di dalam tanggung jawab raja kerajaan Allah, raja di atas segala raja itu. Kita memperoleh pemeliharaan, kita memperoleh jaminan kehidupan yang tak pernah mengalami kekurangan yang baik, kehidupan yang senantiasa ada ketersediaan, ketercukupan, jaminan daripada Tuhan dalam kehidupan kita. Memperoleh pemeliharaan. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tuhan katakan, aku datang sebagai gembala yang baik, sebagai Bapa yang baik, sebagai Raja di atas segala raja, agar umatnya
domba-dombanya memperoleh hidup di dalam kelimpahan. Haleluya. Memperoleh apa? Jaminan pemeliharaan dalam hidup ini. Dan berikutnya yang ketiga, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita dibentuk melalui firman-Nya dengan kekuatan Roh Kudus-Nya. Kita dibentuk dari hari lepas hari, dari waktu lepas waktu. Kita terus diperbaharui kehidupan kita ke arah kualitas moral, sekualitas moralnya Raja di atas segala raja itu. Dibentuk hari lepas hari, kita mempunyai karakter, sekarakter dengan Raja kita, Tuhan Yesus Kristus. Dan yang keempat, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita memperoleh kehormatan menjadi kawan sekerja Allah untuk diajak bersama-sama dengan Tuhan menyelesaikan pekerjaan Bapa, yaitu menjadi terang garam kota di atas bukit yang cahayanya tidak tersembunyi di bumi yang semakin bergulir di dalam kegelapan ini. Haleluya, puji nama Tuhan. Dan yang kelima, yang terakhir, Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita menjadi ahli waris, baik di bumi ini teristimewa nanti di alam keabadian, menjadi ahli waris. Dan kita juga menjadi ahli waris daripada Bapak Abraham. Segala berkat Abraham juga akan sampai kepada kita. Haleluya. Betapa indahnya kita hidup di dalam kerajaan Allah. Sekali lagi, selaku hamba Allah saya berpesan bahwa kerajaan Allah ini bukan sekedar slogan. Kerajaan Allah bukan sekedar teori. Kerajaan Allah bukan sekedar pengetahuan berteologian, tetapi kerajaan Allah adalah pemerintahan Allah yang real, yang nyata, yang disediakan bagi setiap kita yang percaya. Haleluya, tepuk tangan buat Tuhan. Firman Allah kita katakan, yang percaya kita katakan, dalam nama Yesus, amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Baiklah Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi, diberkati oleh Tuhan, kita telah diberkati dengan firman Tuhan bahwa kita semua oleh karena pengorbanan, yaitu tubuh, darah dan kematian Kristus, maka kita oleh kasih-Nya adalah anak-anak kerajaan Allah. Tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan bersakramen perjamuan kudus. Yang bertugas, saya silakan untuk maju ke depan. Puji nama Tuhan. Kita naikkan persembahan, ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, sementara yaitu bapak-bapak atau ibu yang memimpin sakramen perjamuan kudus di kediamannya masing-masing boleh mempersiapkan diri dengan baik, dan bersama-sama dengan kita yang ada di rumah Tuhan akan membagikan roti dan anggur. Haleluya, puji nama Tuhan. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah Bapa.
Tuhan Yesus mengakhiri hidupnya di permukaan bumi ini. Dia datang di permukaan bumi ini bersama umat manusia dengan satu tujuan. Dia akan menjadi korban tebusan banyak orang melalui kematiannya di kayu salib. Mari kita ingat kasih-Nya melalui penderitaannya, melalui kesakitannya, melalui terhinanya, melalui tubuhnya yang disalibkan, melalui darahnya yang tertumpah, dan sebelum sampai kepada kematiannya, Tuhan begitu dipermalukan di kayu salib itu. Tuhan disalib dalam keadaan telanjang dan pakaiannya dibagi-bagikan oleh serdadu yang menyalibkannya. Semua dikerjakan karena Tuhan mengasihi kita. Sebelum makan roti, mari kita renungkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Selaku hamba Allah, saya ingin bertanya kepada Bapak, Ibu, dan Saudara, apakah Bapak, Ibu, dan Saudara engkau percaya oleh karena tubuh Kristus yang disalibkan itu, maka setiap kita yang percaya dan menerima Tuhan Yesus Kristus memperoleh hidup yang kekal? Kita adalah anak-anak Allah. Mari kita makan dalam nama Yesus. Selanjutnya kita akan angkat cawan yang berisi anggur. Dan firman-Nya berkata, demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak, Ibu, dan Saudara, selaku hamba Allah saya ingin bertanya, apakah Bapak, Ibu, dan Saudara engkau percaya hanya oleh karena darah Kristus dan kematian Kristus di Bukit Kalvari, maka di sana tersedia pengampunan dosa? Apakah Bapak, Ibu, dan Saudara dosa-dosamu sudah diampuni melalui pengorbanan Tuhan? Mari kita yang percaya minum dalam nama Yesus. Mari kita bersukacita, bersorak-sorai. Kita sampaikan syukur Tuhan. Syukur Tuhan. Terima kasih 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 Tuhan. Janji-Mu, janji firman-Mu, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Tuhan Yesus berkata, aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Katakan haleluya. Firman-Nya berkata, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Haleluya. Firman-Nya berkata, sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh karena aku. Haleluya.
Mari kita katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oleh karena anugerah-Nya mari kita sorakan haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Semua adalah anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan yang terwujud melalui penumpahan darah, tubuh yang disalib, dan kematian-Mu sendiri. Terima kasih. Terima kasih juga buat firman-Mu yang mempercayai, bertumbuh iman dari firman-Mu. Kami bersyukur bahwa kami adalah anak-anak kerajaan Allah. Selebihnya kami berdoa untuk persembahan. Tuhan berkenan menerima persembahan kami. Tuhan akan memakai persembahan kami untuk pekerjaan Tuhan yang ada, dan nama-Mu yang dipermuliakan di dalam setiap pekerjaannya. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Puji Tuhan, haleluya. Semua berkata, amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepada Engkau Bapa
Sebelum beribadah ini tertuntaskan seluruhnya, Bapa, kami bersehati di dalam nama Yesus. Belas kasih Bapa, belas kasih Allah boleh berlimpah atas bangsa dan negeri kami Indonesia, bahkan sampai kepada bangsa-bangsa yang ada di permukaan bumi ini. Tuhan, lepaskanlah bangsa dan negeri kami Indonesia ini dan bumi ini dari pandemi COVID-19. Maka kami dengan iman berseru dalam nama Yesus, pandemi COVID-19 pergi dari bangsa dan negeri kami Indonesia, bahkan pergi enyah tinggalkan bumi ini. Terima kasih. Kami berdoa untuk dokter, perawat-perawat yang saat ini sedang mengemban tugas pelayanan untuk merawat yaitu pasien-pasien yang ada. Tuhan akan memberkati, yaitu melindungi, memberikan hati yang penuh sukacita dan kesehatan. Makasih untuk seluruh anak-anak Tuhan yang tergembalakan di Gereja Betel Indonesia Ngawi, mulai dari anak-anak sekolah minggu, remaja, pemuda, dewasa muda, bapak, ibu, bahkan yang sepuh-sepuh sekalipun yang beribadah pada saat ini, semua ada di dalam kasih anugerah Tuhan. Terima kasih. Semua diberkati dengan sehat, sukacita, bahagia, sejahtera, tak ada yang gagal, terus rohnya menyala-nyala di dalam mengiring dan melayani Tuhan. Mari kita angkat tangan kita di dalam hadirat. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku yang mengasihi Tuhan, yang beribadah kepada Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih kemurahan anugerah yang sempurna Sang Putra Allah Penebus, dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai setiap kita hari ini sampai selama-lamanya. Segala sesuatu yang baik yang datangnya dari Bapa di sorga dipercayakan atas setiap kita dengan berlimpah, dan kita semua menerimanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang ada di dalam berkat penyertaan kasih kuasa serta mujizat Tuhan dan tak ketinggalan perlindungan Tuhan, semua yang menerimanya dengan percaya berkata amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya.